Kalau pluralisme itu adalah isme terkait dengan kemajemukan, ide-ide kebebasan yang diterapkan untuk memekanisme kemajemukan. Tentu ini bertentangan dengan Islam. Dan kalau kita bicara tentang Islam, maka dalam Islam khilafah, sistem tata pemerintahan Islam itu betul-betul mengakui keberagaman. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayuhan nasu inna khalaqnakum min dzakari wa untha wa ja'alnakum su'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum 'indallahi atqakum. Innallaha alimun khabir. Sadaqallahul azim. Pemirsa yang dimuliakan Allah, banyak sekali tudingan atau pertanyaan yang harus diselesaikan terkait dengan syariat Islam. Salah satunya adalah tudingan bahwa syariat Islam tidak sesuai dengan pluralisme atau menolak pluralisme. Dan ini selalu saja dijadikan dalih kenapa syariat Islam itu tidak layak untuk diterapkan di negara modern. Kenapa? Karena negara modern itu sangat plural katanya. Lalu bagaimana terkait persoalan ini? Yang harus kita perhatikan adalah kita harus bisa membedakan mana yang dimaksud dengan pluralisme, mana yang dimaksud dengan pluralitas. Kalau pluralisme itu adalah isme terkait dengan kemajemukan, ide-ide kebebasan yang diterapkan untuk memekanisme kemajemukan. Tentu ini bertentangan dengan Islam. Kenapa? Karena kalau kita bicara pluralisme, maka kita bicara liberalisme, kita bicara kebebasan. Orang boleh mengekspresikan keinginan seksualnya dengan berhubungan dengan sesama, maka muncul homoseksual. Dan ini dianggap sesuatu yang harus diterima atas nama perbedaan. Kalau Anda pengen nikah dengan seorang perempuan, silahkan. Tapi ada orang yang pengen berhubungan dengan laki-laki lagi. Laki-laki berhubungan dengan laki-laki lagi. Tidak bisa dicegah. Kenapa? Karena ini adalah bentuk dari kebebasan dan inilah bentuk dari kemajemukan. Begitu juga banyak hal lain yang menunjukkan bahwa pluralisme itu sebenarnya sama sekali tidak bisa diterima. Ya, kenapa? Karena dia adalah ide-ide kebebasan untuk mengatur kemajemukan. Sementara kalau kita bicara pluralitas, maka itu adalah fakta tentang kemasyarakatan, bahwa masyarakat itu dimanapun selamanya selalu plural. Jadi kalau orang selalu saja mengatakan bahwa masyarakat kita plural, masyarakat plural gitu ya, sebenarnya sesuatu yang aneh. Kenapa? Karena nggak ada masyarakat yang homogen. Kita tidak akan menemukan sesuatu yang homogen dimanapun gitu. Di dunia ini nggak ada yang homogen. Ya, bahkan dalam Islam tuh adanya laki-laki dan wanita itu menunjukkan bahwa adanya keberagaman, adanya kebinekaan. Sehingga Islam menolak pluralisme, tapi Islam memberikan mekanisme yang paling cocok kalau kita bicara tentang keberagaman, kebinekaan. Ya, ini yang harusnya kita catat dengan baik sehingga tidak ada lagi alasan bahwa ketika orang menolak syariat Islam lalu berdalih bahwa karena masyarakatnya majemuk, masyarakatnya Bhinneka Tunggal Ika dan sebagainya. Ya, dan kalau kita bicara tentang Islam, maka dalam Islam khilafah, sistem tata pemerintahan Islam itu betul-betul mengakui keberagaman. Bahasa, agama, dan tidak ada penyeragaman sama sekali. Kenapa? Karena di dalam Al-Quran diingatkan oleh Allah, ya ayuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum su'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum 'indallahi atqakum innallaha alimun khabir. Wahai manusia, sesungguhnya kamu ciptakan kamu dari laki-laki dan wanita, dan kami jadikan kamu bersu'ub-su'ub dan berkabilah-kabilah. Justru tujuannya li ta'arofu, untuk saling memahami. Sehingga dalam rentang sejarah Islam yang panjang, Islam itu tidak pernah menjadi Arabic sentris. Tidak orang yang menilai Islam itu adalah orang Arab semua, tidak. Islam sudah membuktikan
bahwa Islam diterima oleh seluruh manusia di muka bumi. Kenapa? Karena seruannya pun istimewa. Ya ayuhan nas, wahai manusia, inna khalaqnakum min dzakarin wa untha. Sesungguhnya kami ciptakan kamu dari laki-laki dan wanita. Laki-laki dan wanita saja sudah mewakili keberagaman, ya, yang menunjukkan keindahan ketika ada keberagaman itu. Lalu kemudian Allah juga menjelaskan wa ja'alnakum su'uban wa qabaila, dan kami jadikan kamu su'uban wa qabaila, dan berkabilah-kabilah. Ini juga menunjukkan bahwa dalam realitas kehidupan masyarakat tidak pernah ada homogenitas. Semuanya beragam, semuanya majemuk, semuanya penuh kebinekaan, dan dalam Islam sesuatu hal yang biasa saja. Ya, jadi bukan sesuatu yang baru, bukan sesuatu yang aneh kalau kemudian syariat Islam itu diterapkan dan mengatur kemajemukan itu. Ini yang menarik, yang harusnya kita pahami. Ya, ternyata kalau kita bicara syariat Islam itu juga diberlakukan tanpa diskriminasi. Semuanya kena kalau dia melakukan pelanggaran gitu. Orang yang taat, dia aman hidupnya, dia mendapatkan kebaikan yang banyak dalam hidupnya, tetapi ahli maksiat siapapun dia, maka dia terkena sanksi yang sama. Ya, kita sudah ingat ketika suatu saat Usamah bin Zaid minta kepada Rasulullah agar meringankan beban hukum bagi seorang wanita pencuri di Madinah, maka Rasul dengan sederhana saya mengatakan bahwa lau ana Fatimah binta Muhammad sarakat laqattu yadaha. Syariat Islam itu berlaku tanpa diskriminasi. Semuanya terkena kalau dia melakukan pelanggaran. Pemimpin, rakyat terkena. Begitu juga tidak dibedakan antara mana muslim, mana non muslim. Ya, karena itu dalam Al-Quran Allah mengingatkan kita, innallaha ya'murukum an ta'udu amanati ila ahliha wa idza hakamtum bainan nasi an tahkumu bil adli. Ya, dan diperintahkan berhukumlah kamu dengan manusia itu dengan hukum yang adil. Jadi tidak dilihat warna kulitnya, tidak kemudian juga dibedakan, tidak kemudian orang kulit hitam lebih mulia dari kulit putih atau orang kulit putih lebih mulia dari kulit hitam. Ini menunjukkan bahwa di hadapan hukum semuanya berlaku sama, dikenakan hukuman yang sama tanpa ada diskriminasi. Ya, sekali lagi bahwa pemirsa yang dimuliakan Allah, kita harus memahami bahwa syariat Islam datang dari Allah untuk mengatur kemajemukan, sehingga yang diperhatikan adalah adilnya hukum itu diberlakukan untuk seluruh warga negara, gitu ya. Yang kemudian menarik juga adalah bahwa kalau kita bicara Islam, maka kita tidak bisa memaksakan orang untuk masuk Islam, tetapi orang dibiarkan untuk memeluk agamanya, dan ada hak-hak yang dilindungi. Selama kemudian mereka minta perlindungan pada kaum muslimin, mereka terikat perjanjian dengan kita, maka hak-hak non muslim itu sangat diakui, sangat dijaga gitu ya. Dalam Islam non muslim yang minta perjanjian, yang minta perlindungan pada kaum muslimin disebut ahli dzimah. Ya, mereka dilindungi hak-haknya, mereka dijaga penuh apa yang mereka lakukan, tetapi mereka dipersilahkan atau diharuskan membayar jizyah, hatta itu jizyah ayat di wahum saghirun. Ya, jadi inilah menariknya. Apa saja perlindungan jiwa dan harta. Negara wajib melindungi warga negara non muslim dari ancaman, kezoliman dan agresi. Sebagaimana perlindungan yang diberikan pada kaum muslimin. Jadi mereka dapat perlakuan yang sama, ya, dilindungi hak-hak mereka. Kebebasan beragama, mereka bebas menjalankan keyakinan dan ibadah mereka tanpa paksaan. Kita juga sering sekali membacakan ayat lakum dinukum waliyadin. Ini menunjukkan bahwa kebolehannya mereka untuk memeluk agama mereka. Bahkan nanti dalam Al-Quran dikatakan la ikraha fid din, tidak ada paksaan dalam din. Ini menunjukkan bahwa dibiarkan mereka untuk meyakini agama mereka, sehingga diberikan kebebasan bagi mereka. Keadilan dalam hukum. Ya, ini juga menarik kalau menurut saya, bahwa hukum diberlakukan sama untuk semua, sehingga tidak diperhatikan lagi apakah dia muslim atau non muslim. Ketika dia melakukan pelanggaran terhadap hukum, dia diberlakukan dengan sanksi yang sama. Ini pun menarik kalau kita lihat, karena pasca hijrah dari Mekah ke Madinah, di Madinah itu ada Ka'ab bin Ashraf. Ka'ab bin Ashraf itu seorang pendeta Yahudi yang dulunya dijadikan rujukan hukum oleh orang-orang Madinah.
Lalu setelah Rasul hadir ke Madinah, Ka'ab ini mulai ditinggalkan. Kenapa? Karena hukumnya sekarang adalah berhukum dengan hukum apa yang dibawa oleh Muhammad, yaitu hukum syariat Islam, konstitusinya syariat Islam. Tapi ketika terjadi pertikaian antara orang munafik dengan orang Yahudi, orang munafik itu tahu betul kalau dia maju kepada Rasulullah, maka dia akan dikalahkan. Maka dia minta untuk berhukum lagi dengan Ka'ab bin Ashraf, ahli hukum Yahudi yang biasa jadi pemutus hukum. Maka kemudian dengan sederhana saja Allah turunkan ayat Al-Quran untuk menegur orang Yahudi dan orang munafik yang dia tidak mau berhukum dengan hukum Islam. Tapi intinya orang munafik itu tahu betul kalau dia berhukum dengan syariat Islam, dia dikalahkan karena memang posisi dia salah gitu. Karena itu dia lari kepada Ka'ab bin Ashraf, dan ini yang tidak dikehendaki. Jadi dalam hal ini pemirsa yang dimuliakan Allah, hukum berlaku bukan hanya untuk muslim, tapi juga berlaku untuk non-muslim. Bukan hanya berlaku untuk non-muslim, tapi berlaku juga untuk muslim. Inilah menariknya kalau kita bicara tentang daulah khilafah gitu ya. Lalu yang keempat, yang menarik juga adalah hak ekonomi dan sosial. Non-muslim itu dibolehkan dia untuk sekaya-kayanya. Kenapa? Karena dibiarkan untuk berdagang, ya, memiliki properti dan sebagainya, bekerja di berbagai sektor, ya, kompetensi dia apa, dia boleh melakukan itu. Ya, jadi tidak bisa dicegah. Dia bukan orang yang kemudian tidak punya hak untuk jadi orang kaya. Dia dibiarkan untuk jadi orang kaya dan dilindungi hak-haknya. Ini menarik kalau menurut saya, yang rasanya hari ini menjadi sangat susah untuk kita dapatkan kalau kita bicara tentang sistem ekonomi kapitalis, di mana hak ekonomi itu hanya bagi sebagian orang saja. Sementara buat sebagian orang yang lain begitu sulitnya kita untuk mendapat akses ke dalam sektor-sektor ekonomi. Na'udzubillah min dzalik tsumma na'udzubillah. Jadi sahabat-sahabat, pemirsa yang dimuliakan Allah, ini menunjukkan bahwa dalam Islam hak-hak non-muslim itu betul-betul diakui keberadaannya. Ya, lalu yang juga menarik adalah bahwa Islam tidak pernah memaksa keyakinan seseorang. Maka kalau dalam Al-Quran dikatakan faman sya'a fal yu'min, faman sya'a fal yakfur. Ya, yang mau beriman silahkan beriman, yang mau ingkar silahkan ingkar. Bahkan dikatakan la ikraha fiddin, nggak ada paksaan untuk masuk Islam. Nggak boleh juga kita maksa orang untuk masuk Islam. Jadi ketika di Madinah bukan berarti karena Rasul sekarang jadi kepala negara, menerapkan konstitusi syariah, lalu kemudian memaksa orang untuk masuk Islam. Tidak. Dan buktinya juga di awal-awal kepemimpinan Rasul di Madinah, jumlah kaum muslimin itu hanya sedikit. Tidak sebanyak orang-orang kafir yang ada di sana. Ini menunjukkan bahwa syariat Islam sangat adopt terhadap kemajemukan, terhadap perbedaan, dan tidak ada aturan yang lebih baik daripada syariat Islam kalau kita bicara tentang kemajemukan. Ya, hari ini kita bicara aturan-aturan yang dipaksakan seolah-olah mewakili kemajemukan, kenyataannya tidak juga gitu ya. Ada etnis-etnis tertentu yang seolah-olah tidak punya hak ekonomi. Ada kemudian orang-orang tertentu yang tidak punya hak hukum dan sebagainya, atau perlakuan diskriminatif dalam hukum dan sebagainya. Ya, hari ini terasa betul ya. Nah, dalam Islam perbedaan itu fahami sebagai sesuatu yang indah yang memang harus dimekanisme. Dan sekali lagi hanya syariat Islam yang bisa mengatur perbedaan itu gitu ya. Lalu yang kelima, non-muslim diperbolehkan menjalankan ibadah dan hukum agama mereka. Ini asiknya gitu kalau kita bicara sistem khilafah. Ya, kaum muslimin dia terkena hukum di semua aspek, baik di area private dia maupun di area publik. Tapi kalau orang-orang non-muslim, dia hanya terkena hukum di aspek publik. Di area private, dia boleh melakukan sesuai dengan agama mereka dan tidak bisa dipaksakan. Maka dalam khilafah, non-muslim tidak hanya dilindungi dari paksaan untuk masuk Islam, tapi juga diberi kebebasan menjalankan agama mereka tanpa gangguan. Mereka diperbolehkan misalnya mendirikan tempat ibadah, gereja, sinagog, atau rumah agama yang lainnya dipersilahkan.
ya, tapi di area private mereka. Ya, sementara di area publik semua terkena hal yang sama. Merayakan hari besar keagamaan mereka, itu pun diperbolehkan di area private mereka. Ya, menjalankan hukum agama mereka, misalnya pernikahan, waris, urusan keluarga dan lainnya, itu pun diperbolehkan mereka untuk melakukannya. Hal ini ditetapkan dalam sejarah khilafah yang panjang, ya. Misalnya adanya perjanjian Madinah, ya, di mana kemudian mengatur perbedaan-perbedaan yang ada. Orang dibiarkan beragama, beribadah sesuai dengan keyakinannya, tetapi semuanya diatur ketika dalam area publik, maka ada aturan syariat yang berlakukan untuk semua, gitu ya. Begitu juga ketika masa Khilafah Umar bin Khattab, ya, setelah penaklukan Yerusalem, Khalifah Umar memberikan jaminan keamanan pada umat Kristen melalui perjanjian Ailia, ya, yang menjamin kebebasan beribadah bagi mereka. Jadi kalau mereka happy hidup di dalam naungan syariat Islam yang diterapkan oleh khalifah di dalam daulah khilafah, rasanya wajar. Kenapa? Karena apa yang mereka inginkan semuanya bisa mereka lakukan, gitu ya. Hanya saja nanti ada batasan di area publik. Kalau di area publik kena semua, nggak bisa kemudian orang bermaksiat di area publik, gitu ya. Bahkan kalau mereka melakukan itu di area private, ya silahkan saja sesuai dengan tuntunan agama mereka. Jadi kalau menurut saya sebenarnya ketika orang sedang bicara-bicara tentang kemajemukan, ketika orang sedang bicara tentang kebinekaan, gitu ya, lalu mencari aturan yang paling tepat untuk mengatur kebinekaan dan kemajemukan itu, syariat Islam datang untuk mengaturnya, ya. Dan terbukti 1300 tahun lamanya sistem ini tegak, melindungi begitu banyak orang-orang minoritas kalau orang bilang sekarang, tapi orang-orang yang berbeda, ya. Mereka bukan seorang muslim, tapi mereka merasa terlindungi dan hak-hak mereka dijamin di dalam sistem Islam. Ini yang menarik kalau menurut saya, ya. Dan bukti sejarah menunjukkan bahwa ada Piagam Madinah, ya, konstitusi yang menjamin keberagaman, ya. Rasul hijrah dari Mekah ke Madinah, lalu kemudian memimpin daulah Islam yang pertama di Madinah pada tahun 622 Masehi, dan setelah itu dibentuklah perjanjian antara kaum muslimin dengan orang-orang yang lain. Ada Yahudi di sana, juga ada suku-suku yang lain. Semuanya mendapatkan hak-hak yang sama, dilindungi, tetapi mereka dijaga dengan konstitusi syariat Islam, dan ini yang menjadi jaminan buat mereka. Karena itu kalau kita bicara Piagam Madinah misalnya, isi utamanya adalah non muslim diberikan kebebasan menjalankan agamanya tanpa paksaan. Lalu setiap kelompok masyarakat nih hak dan kewajibannya yang diakui oleh negara Islam, ya. Semua warga negara dilindungi dengan adil, baik muslim maupun non muslim. Ya, jadi Piagam Madinah ini ada perjanjian yang paling modern yang sebenarnya pernah dibuat untuk mengatur keberagaman, gitu ya, yang rasanya hari ini orang gagal mengatur itu, ya. Kenapa? Karena aturannya tidak layak sebenarnya untuk dijadikan sebagai aturan mengatur keberagaman, gitu ya. Bukti penghormatan terhadap keberagaman, Rasulullah tidak memaksa orang Yahudi di Madinah untuk masuk Islam. Mereka tetap boleh menjalankan ajaran agamanya dan memiliki hak-hak dalam komunitasnya. Ya, ini menarik kalau menurut saya. Ya, seperti kalau orang bilang itu dream come true, gitu ya, sebuah mimpi bahwa kita berhasil mengatur kemajemukan. Dan luar biasanya Islam itu berkuasa selama hampir 1300 tahun dengan wilayah yang sedemikian luas, dan semuanya menerapkan hukum yang sama, yaitu syariat Islam dipimpin oleh seorang khalifah, ya. Bagaimana kemudian orang bisa ragu bahwa sistem Islam itu tidak menjaga kemajemukan, ya. Dia sudah menyatukan orang-orang berkulit putih, orang-orang berkulit hitam, orang-orang dengan beragam bahasa, dengan beragam kepercayaan, sudah pernah disatukan, dan semua mereka merasa nyaman tinggal di dalam lindungan Islam, gitu ya. Dan dalil dari Piagam Madinah ini dicatat oleh Rasulullah, orang Yahudi dari Bani Auf adalah satu umat bersama kaum muslim. Bagi orang Yahudi agama mereka, dan bagi kaum muslim agama mereka. Begitu pula bagi sekutu-sekutu dan diri mereka sendiri.
ya, sehingga bukan asing ketika kita membacakan ayat lakum dinukum waliyadin, bagi kamu agama kamu, bagi kami agama kami, gitu ya. Ini yang kalau menurut saya sesuatu yang dirindukan oleh orang hari ini ketika muncul konflik etnis di mana-mana, ketika muncul konflik antar agama di mana-mana, gitu ya. Dibutuhkan satu sistem yang bisa memastikan kebinekaan itu terjaga tanpa harus jadi ada penyeragaman, ya. Dan khilafah dengan syariat Islamnya berhasil melakukan itu, ya. Atau yang kedua, misalnya perjanjian Ailiyah, ya, jaminan Umar bin Khattab pada non muslim di Yerusalem, ya, sebagaimana kita tahu bahwa pada masa Umar bin Khattab wilayah kekuasaan kaum muslimin sudah sangat besar sampai ke Yerusalem pada tahun 635 Masehi, memberikan jaminan perlindungan kepada penduduk Kristen melalui perjanjian Ailiyah yang isinya itu adalah non-muslim diberikan keamanan bagi jiwa, harta, dan tempat ibadah mereka. Ya, tidak ada pemaksaan masuk Islam. Gereja-gereja dan tempat ibadah Kristen tidak akan dihancurkan. Ya, lalu kemudian teks perjanjian Ailiyah itu adalah perjanjian jaminan keamanan yang diberikan oleh Umar bin Khattab, ya, Khalifah Umar, pemimpin kaum muslimin kepada penduduk Ailiyah, Yerusalem. Ia memberikan keamanan kepada mereka atas diri, harta, gereja-gereja, dan salib-salib mereka. Mereka tidak akan dipaksa untuk masuk Islam dan tidak akan dianiaya. Ya, sejarah panjang menunjukkan bahwa tegaknya khilafah 1300 tahun lamanya dengan luas wilayah yang begitu membentang dari timur ke barat menunjukkan bahwa kebesarannya, ya, Islam telah berhasil menjaga kemajemukan tanpa harus ada penyeragaman, gitu ya. Ini yang menarik yang harus kita perhatikan. Yang ketiga, kepemimpinan Salahuddin Al-Ayyubi dalam perang salib. Ya, kita tahu perang salib itu berkecamuk, ya, lalu kemudian terus terjadi, gitu ya. Sekembali dari perang salib pada tahun 1187, ia tidak membalas dendam atas kekejaman pasukan salib sebelumnya. Ya, tindakan Salahuddin ini menunjukkan bahwa penghormatan terhadap keberagaman, tidak membantai atau menindas penduduk Kristen Yerusalem, membiarkan umat Kristen tetap tinggal di tempat suci mereka, lalu kemudian menjamin keamanan gereja-gereja dan tempat suci mereka. Ini menunjukkan bahwa Islam sekali lagi menghargai keberagaman itu, kebinekaan itu. Ya, tentu sangat berbeda dengan kondisi hari ini, ya. Nauzubillah min dzalik, nauzubillah. Pembantaian atas nama etnis, ya, atas nama agama hari ini terus terjadi. Kaum muslimin dimanapun mereka dalam ancaman pembantaian, ya. Kita sudah pernah dengar kasus Bosnia yang dulunya saling bertetangga, tapi begitu Rusia selesai menguasai Bosnia, lalu kemudian muncul konflik etnis yang nauzubillah membunuh begitu banyak kaum muslimin di sana, ya, tanpa ada jaminan sama sekali. Juga di Rohingya, juga kemudian di Uighur, juga di berbagai tempat hari ini, ya, darah kaum muslimin tertumpah begitu mudahnya, ya. Padahal kalau kita bicara Islam tidak pernah merugikan mereka, ya, tidak pernah kaum muslimin mengawali peperangan itu, atau tidak pernah ceritanya kalau kaum musliminnya minoritas lalu kita melakukan pembunuhan etnis. Nggak pernah terjadi sama sekali dalam sejarah Islam yang panjang. Nauzubillah min dzalik tsumma nauzubillah, berbeda dengan apa yang terjadi hari ini. Kondisi Salahuddin ini kemudian diberikan kesaksian sejarawan Kristen Stephen Runciman mengatakan bahwa Salahuddin masuk di Yerusalem sebagai penguasa yang beradab, ya, penuh belas kasih dan berperi kemanusiaan. Berbeda dengan tentara salib sebelumnya yang membantai penduduk tanpa pandang bulu. Na'udzubillah min dzalik tsumma na'udzubillah. Yang berikutnya, yang keempat adalah perlindungan terhadap Hindu dan Buddha di India di bawah Kesultanan Mughal, ya. Ini juga harusnya menjadi koreksi buat penguasa India hari ini ketika mereka dengan sangat mudah menumpahkan darah kaum muslimin, membiarkan konflik etnis itu terjadi dan kaum muslimin hidup dalam tekanan hari ini. Di bawah pemerintahan Kesultanan Mughal 1526 sampai 1857 Masehi, umat Hindu dan Buddha di India diberikan kebebasan beragama.
ya, menghapus pajak jizyah bagi non-muslim. Ini pun dilakukan, ya, bisa kita bayangkan. Tidak membantai atau menindas umat Kristen Yerusalem, lalu kemudian juga mempekerjakan orang Hindu dalam pemerintahan, lalu kemudian juga menghormati tradisi dan ritual keagamaan Hindu dan Buddha. Ya, jadi kalau kita bicara tentang kondisi ini, fakta sejarah menunjukkan bahwa hingga kini kuil-kuil Hindu dan Buddha di India tetap berdiri meskipun India pernah berada di bawah kekuasaan Muslim selama berabad-abad. Ya, kalau sudah kita bicara tentang kekuasaan kaum Muslimin dan bukti-bukti sejarah menunjukkan bahwa toh tempat-tempat ibadah mereka tidak pernah dihancurkan sama sekali. Kenapa? Karena kebinekaan itu begitu dihargai dalam Islam. Ya, yang berikutnya Khilafat Utsmaniyah, harmoni multi etnis di Eropa, Asia dan Afrika. Khilafat Utsmani 1299 sampai 1924 Masehi adalah contoh nyata keberagaman yang dikelola dengan baik dalam sistem Islam. Ya, tindakan Utsmaniyah yang menjamin keberagaman di antaranya melindungi komunitas Yahudi yang dianiaya di Eropa. Ya, lalu kemudian Sultan Bayezid II menerima pengungsi yang diusir dari Spanyol ya pada tahun 1492. Ya, lalu kemudian mengizinkan Kristen Ortodok menjalankan ibadah mereka dengan bebas. Ya, lalu kemudian menerapkan sistem milet di mana mereka hidup bersama dan dapat mengatur urusan agamanya sendiri. Ya, jadi kalau menurut saya ini seperti mimpi yang ada dalam sejarah, lalu orang kemudian merasa nggak mungkin dong gitu. Padahal kenyataan ini terjadi. Ya, Utsmani itu belum terlalu lama, dia baru 100 tahun yang lalu runtuhnya. Masih banyak peninggalan-peninggalan. Kalau kita jalan ke Turki, kita melihat bagaimana peninggalan-peninggalan khilafah itu menunjukkan bahwa khilafah sangat melakukan perlindungan terhadap kemajemukan, ya, tapi bukan kemaksiatan, gitu ya. Hingga kini komunitas Yahudi di Istanbul masih hidup damai. Dan gereja-gereja Ortodoks tetap berfungsi sejak zaman Khilafah Utsmaniyah. Ya, jadi kalau kita bicara tentang sistem Islam, syariat Islam yang diberlakukan oleh seorang khalifah di dalam sistem khilafah, maka kita bisa mengambil kesimpulan bahwa sistem khilafah bukanlah sistem yang menindas keberagaman, melainkan sistem yang menjaga harmoni di antara berbagai suku, bangsa, dan agama. Ya, lalu kemudian kekhilafahan mengakui keberagaman sebagai sunatullah dan tidak berusaha menyeragamkan budaya atau adat istiadat. Lalu berikutnya hukum Islam diterapkan secara sama, tidak ada diskriminasi terhadap suku atau agama tertentu. Yang keempat, non-muslim mendapatkan perlindungan, ya, dan mereka diberikan hak tanpa adanya pemaksaan dalam keyakinan. Yang berikutnya, yang kelima adalah mereka diizinkan menjalankan ibadah dan ketuntunan agama mereka secara bebas. Ya, yang terakhir tentu saja yang juga menarik adalah dengan sistem seperti ini, khilafah menjadi bukti nyata bagaimana sebuah negara dapat merawat kebinekaan dengan tetap berpegang pada prinsip keadilan dan keimanan. Sehingga kalau masih saja ada orang yang meragukan bahwa syariat Islam itu bisa menjaga keberagaman, bahwa sistem khilafah Islam itu sangat satu arah penyeragaman, ya, saya pikir salah besar, ya, karena bukti-bukti sejarah, nas-nas Al-Quran, juga praktek kenegaraan pada masa khilafah menunjukkan bahwa khilafah itu adop betul dengan kebinekaan. Inilah yang kita harapkan hari ini. Sebuah negara yang bisa mengayomi keberagaman tapi tetap di bawah naungan sistem yang memang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, konstitusi syariat Islam. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.